Sungguh luar biasa. Poros yang indah di depan mata ini. Ternyata dibuat dengan tangan. Bahkan saat memutar poros, ditarik oleh keledai. Dengan perkembangan seperti ini, proyek selanjutnya untuk Pak Tua adalah membuat mesin ukir dengan tangan. Blok baja merah menyala di depan mata ini. Merupakan bahan untuk membuat poros. Tugas para ahli adalah membentuknya menjadi poros. Blok baja dipukul cepat di bawah palu udara. Lapisan oksidasi mulai terkelupas dari permukaan, membuat blok baja semakin membara. Dengan pukulan berulang dari palu, logam menerima tekanan dan dampak pada suhu tinggi. Ini membuat struktur kristal di dalamnya menjadi lebih halus dan diatur ulang sesuai bentuk yang diperlukan. Proses penempaan tidak hanya meningkatkan kekerasan material, tetapi juga meningkatkan ketangguhan. Dalam proses penempaan, cacat dalam material, seperti gelembung udara atau inklusi disusun atau tertutup. Hal ini mengurangi keberadaan cacat internal. Hal ini membuat produk akhir lebih tahan terhadap benturan, atau saat terkena tekanan jangka panjang. Tidak mudah mengalami retak rapuh, terutama untuk menahan siklus. Beban pada poros engkol. Keuletan yang tinggi sangat penting. Dengan kerjasama yang selaras dari para ahli, bahan baja pertama-tama ditempa menjadi bentuk persegi panjang. Kemudian secara bertahap ditempa menjadi bentuk silinder. Menggunakan mesin penempaan untuk membentuk dan membentuk lebih lanjut. Akhirnya membentuk poros engkol. Para ahli memperbaiki bahan baja dengan teliti. Secara perlahan menunjukkan bentuk awal poros engkol raksasa. Bahan baja yang telah selesai tahap awal penempaan dipindahkan ke sisi untuk didinginkan. Setelah didinginkan, mereka diangkut dengan kereta keledai. Ditarik ke bengkel mesin. Persiapan untuk tahap pengolahan lanjutan. Para ahli bekerja sama untuk mengangkat poros engkol yang beratnya ribuan kilogram ke atas mesin bubut. Mereka mengencangkan dengan cekam, menahan salah satu ujung poros engkol. Ujung lainnya menggunakan penjepit. Diposisikan pada titik tengah dan dikunci. Dengan begitu, poros engkol menjadi kokoh di atas mesin bubut. Setelah semua persiapan selesai, pemilik toko memulai mesin bubut. Mesin bubut berputar dengan cepat, dengan menggunakan pisau yang tajam. Tepi luar poros engkol perlahan dihaluskan. Permukaan silinder yang halus. Proses pengolahan di ujung lainnya sama. Karena ujung ini lebih pendek, sehingga prosesnya lebih cepat. Setelah bagian kepala poros selesai diolah, pemilik toko melanjutkan dengan mengolah bagian engkol. Pertama, menghaluskan lingkaran luar hingga ukuran yang sesuai. Kemudian memberi tanda di atasnya. Pemilik toko kemudian melakukan pemotongan yang presisi. Berdasarkan tanda-tanda tersebut, mengolah bagian lubang poros menjadi bentuk yang diinginkan. Proses ini panjang dan rumit. Melihat batang poros berubah dari kasar menjadi halus seperti cermin. Melihat batang poros menjadi halus seperti cermin, memang hanya butuh 1 menit di atas meja. 60 detik di bawah. Setelah pengolahan lingkaran luar selesai, pemilik toko menggunakan katrol untuk mengangkat poros, menggantung ke mesin bubut lain. Kemudian mereka mengganti dengan satu set lainnya. Perangkat sinkronisasi eksentrik khusus. Ini adalah senjata rahasia untuk memproses poros engkol. Setelah perangkat terpasang dengan baik, letakkan kembali poros engkol ke dalam perangkat ini. Kemudian nyalakan mesin bubut lagi. Pada saat ini, gerakan mesin bubut menjadi bergoyang besar. Meskipun terlihat tidak beraturan, sebenarnya setiap goyangan telah dihitung dengan cermat untuk memastikan ketepatan dan kualitas pemrosesan. Menguasai teknik pemrosesan presisi ini tidak bisa dicapai dengan mudah, melainkan memerlukan waktu lama bagi para ahli untuk melatih dan mengumpulkan pengalaman. Ada pepatah yang berjalan dengan baik. 10 tahun mengasah pedang, 5 tahun mengasah setengahnya. Inilah yang dikuasai oleh para ahli melalui bertahun-tahun praktik. Hanya dengan cara itu mereka dapat menguasai setiap aspek penting dari proses. Saat melakukan pemrosesan halus, poros engkol dibagi menjadi beberapa bagian. Para ahli perlu menyesuaikan arah pemotongan berdasarkan tinggi rendah pemrosesan. Untuk mengatur arah pergerakan pahat dengan tepat di setiap bagian poros engkol. Dengan presisi di setiap bagian poros engkol. Memproses titik sambungan yang berlekuk di tengah. Memerlukan keterampilan yang sangat tinggi. Juga memerlukan kontrol ketat terhadap ketepatan. Untuk memastikan setiap bagian terhubung dengan sempurna. Untuk melakukan penyelesaian akhir pada bidang datar, para ahli menggunakan jangka untuk mengukur. Langkah selanjutnya adalah lubang-lubang ini sangat penting. Memenuhi standar desain. Mengalihkan poros yang telah diolah ke mesin bubut kepala sapi. Di sini menggunakan mesin bubut dengan fungsi pemotongan bolak-balik. Untuk poros yang sulit diolah oleh mesin bubut, melakukan penyelesaian akhir pada permukaan untuk menghilangkan bagian yang tidak perlu.
Langkah selanjutnya adalah memotong alur pada ujung poros. Alur ini harus cocok dengan sempurna saat pemasangan poros. Harus sesuai dengan sempurna dengan komponen mekanis lainnya. Untuk memastikan operasi normal seluruh sistem mekanis, langkah ini membutuhkan tingkat ketepatan dan keterampilan yang tinggi. Ketepatan dan tingkat keterampilan yang tinggi. Setelah selesai memproses alur, poros diikat pada dudukan, menggunakan bor khusus untuk mengebor lubang minyak pada posisi tertentu. Lubang-lubang ini sangat penting, tetapi juga hasil dari bertahun-tahun pengalaman mereka, untuk memastikan operasi yang lancar dan tahan lama, pada kecepatan tinggi, untuk pemrosesan akhir yang presisi. Akhirnya, poros engkol dikirim ke mesin penggilingan. Proses ini tidak hanya mencerminkan keahlian para ahli, untuk memastikan setiap permukaan mencapai standar kehalusan yang tinggi. Proses ini tidak hanya mencerminkan keahlian para ahli, ini juga menunjukkan hasil dari bertahun-tahun latihan mereka. Mari kita memberikan apresiasi yang tulus untuk keahlian para pengrajin ini.